Selamat malam, sahabat Karania. Selamat datang di acara Karania Wisdom yang diadakan oleh penerbit Karania setiap Rabu jam 8 malam. Dan kali ini bersama saya, Mariani Dewi, kita akan bahas satu buku yang luar biasa terbitan dari Karania. Jadi Karania ini adalah penerbit buku paling produktif, buku Buddhis paling produktif di Indonesia ya. Dan ini adalah salah satu terbitannya. Harusnya saya punya background buku ini ya, tapi somehow it doesn't work, so nggak apa-apa, akan saya tampilkan bukunya buat teman-teman ya. Oke, selamat bergabung semuanya. Jadi buku ini adalah judulnya Ajaran Buddha Tidak Seperti Yang Anda Pikirkan. Dan subjudulnya adalah Menemukan Kebebasan Melampaui Kepercayaan, dan pengarangnya adalah Steve Hagen. Steve Hagen ini adalah seorang pandita Zen dan bule, kelahiran 1945, dan waktu beliau di usia 22 tahun terpapar oleh Buddhisme dan tertarik dan akhirnya belajar dari guru Zen beliau, yaitu Dainin Katagiri namanya, selama 15 tahun. Jadi begitu bertemu, tidak langsung bertemu dengan guru beliau, tapi sesudah 8 tahun kemudian akhirnya bertemu dengan Master Zen Dainin Katagiri dan berguru selama 15 tahun. Dan setelah berguru selama bertahun-tahun, akhirnya di tahun 1989 beliau mendapatkan transmisi dari guru beliau dan berhak atau diizinkan untuk mengajarkan Dharma. Dan Hagen ini sudah menulis banyak sekali buku-buku. Kalau mau cek di Amazon itu sudah ada 5 atau 7 buku, 5 buku. 7 buku ya. Jadi ada 7 buku karangannya, dan buku ini pun sudah ada di sana. Jadi judul bahasa Inggrisnya aslinya adalah Buddhism Isn't What You Think. Dan reviewnya sangat positif banget. Di Amazon itu ratingnya 4,7, 4,5 Amazon ratingnya 4,5, dan ini bukunya tidak perlu dibaca dalam bahasa Inggris, akhirnya ada dalam bentuk bahasa Indonesia ya, terjemahannya oleh Karania Wisdom. Dan isinya apa ya? Isinya itu karena background dari Hagen itu adalah Zen, jadi dia mengambil pendekatan Zen untuk ini. Dan mungkin dari pengalaman mengajar dan sebagainya, akhirnya menemukan bahwa banyak sekali kesalahpahaman oleh teman-teman yang belajar Buddhisme tentang apa yang sebenarnya Buddha ajarkan. Dan kesalahpahaman yang mungkin terjadi itulah yang dibahas oleh Hagen di buku ini ya. Dan itu kesalahpahaman yang saya sendiri setelah saya flashback ya saya lakukan juga, dan teman-teman saya juga ada juga yang melakukan kesalahpahaman yang seperti itu ya. Jadi buku ini menggugah kita untuk mulai berpikir ulang, mengkaji ulang keyakinan kita, kepercayaan kita, bahwa kita mungkin merasa sudah paham tentang Dharma sampai tahapan tertentu, dan mungkin kita harus berpikir lebih dalam lagi ya. Dan buku ini tebalnya 300 halaman, dan katanya ya di belakangnya menuliskan buku ini bukanlah sebuah buku pengembangan diri tentang bagaimana menjadi spiritual, melainkan buku yang berisi tentang bagaimana cara hidup yang lebih terbuka dan jujur, dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Buku ini berisi tentang bagaimana menjadi sadar terhadap kenyataan untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan banyak hal dalam buku ini berisi tentang ajaran dari Siddhartha Gautama yang umumnya kita kenal sebagai Buddha, orang yang telah sadar. Akan tetapi buku ini bukanlah penjelasan tentang apa yang Buddha katakan dan lakukan, melainkan menjelaskan tentang apa yang terjadi pada kita saat ini di momen ini. Jadi ini bukunya tentang praktek ya, pengalaman kita sendiri, apa yang kita alami sebenarnya di dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita bisa menghubungkannya dengan Dharma dan belajar dari Dharma untuk meningkatkan kualitas hidup kita ya. Jadi Hagen mengatakan menyampaikan beberapa pertanyaan yang Hagen coba jawab, dan ajak kita untuk mencoba menjawab juga pertanyaan-pertanyaan itu ya. Jadi dia bukannya bilang oke, ini kamu harus terima, tapi ini adalah berupa ajakan untuk berpikir. Dan
dia juga memberikan, menyampaikan pemikirannya, tapi kita bebas untuk berpikir sendiri berdasarkan apa yang dia sampaikan, juga berdasarkan apa yang sudah kita ketahui. Jadi intinya kita mengkaji ulang, mengecek dan recheck tentang apa yang kita sudah ketahui atau kita kira kita sudah tahu ya. Terus misalnya dia bilang di pendahuluannya mengajak kita untuk berpikir, ada ini yang akan dia sampaikan di buku ini adalah bagaimana kita dapat melihat dunia ini sebagaimana adanya dalam setiap kejadian dan bukan dengan apa yang kita pikir, kita harapkan atau kita takutkan. Jadi kalau kita renungkan, memang seringnya respon kita, cara kita melihat sesuatu itu berdasarkan kita pengennya melihat apa, itulah yang mau kita lihat. Jadi ada istilahnya, kamu melihat apa yang ingin kamu lihat gitu, dan tidak berdasarkan kenyataan. Oh, suaranya kecil ya, bisa kedengaran sekarang? Mungkin kalau udah lebih baik suaranya bisa tolong kasih tahu ya, atau mungkin saya nggak pakai. Oke. Apa sekarang kedengaran? Kedengaran suaranya? Oke, kita coba lagi ya. Jadi Hagen mengajak kita juga untuk bagaimana kita berbuat berdasarkan pada kenyataan dibandingkan perasaan. Jadi nggak pakai feeling doang, tapi gimana sih sebenarnya apa yang sedang terjadi sih gitu ya, dan bagaimana kita dapat hidup dengan bijaksana, kasih sayang, dan sesuai dengan kenyataan. Jadi kata kunci di sini kayaknya adalah sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi ya. Oke, terima kasih ya, suaranya udah lebih jelas ya. Dan bagaimana pengalaman untuk menjadi sadar dan bangun. Jadi isinya ini sangat mendalam banget, tapi Hagen mengkupasnya dengan bentuk cerita-cerita. Jadi di sini itu ada 3 bab besar dan ada subbab-subbab kecil, dan setiap subbab kecil itu adalah satu cerita pendek gitu. Jadi berupa 43 subbab kecil atau judul-judul di mana Hagen akan berbagi pengalamannya dan berbagi quotes, kutipan-kutipan dan pandangan-pandangan berdasarkan kutipan-kutipan tersebut ya. Jadi menarik banget. Kita akan kupas beberapa. Misalnya saya udah pilih nih, udah pakai centang ya. Judul nomor 11 nih. Tidak suci juga tidak kotor. Kalau kita baca judulnya, ya apa maksudnya nih ya? Karena judul besarnya kan agama Buddha tidak seperti yang Anda pikirkan, dan judul kecilnya ini ada tidak suci juga tidak kotor. Maksudnya apa nih? Jadi kalau dalam pandangan Zen, menurut Hagen itu salah satu ajaran klasik Zen adalah tanpa dualisme. Artinya apa? Nah, dijelasin juga. Dualisme adalah pemikiran kita yang memisahkan antara dunia, antara ini dan itu, diriku dan orang lain, baik dan buruk, benar dan salah. Dualisme lahir karena pikiran kita. Nah, itu dalam sekali ya, dalam, singkat, padat. Tapi nanti akan Hagen jelaskan di sini bagaimana maksudnya dari penjelasan yang singkat padat tadi itu ya. Mengapa dunia ini bukan dualisme? Mengapa kita ini bukan dualisme? Apa masalah dengan dualisme? Emangnya kenapa kalau kita punya pikiran dualisme? Itu semua dijelaskan oleh Hagen dalam beberapa halaman-halaman ini ya. Dan itu juga yang perlu kita pikirkan, apakah kita benar terpisah, aku dan kamu adalah sosok yang terpisah, aku dan dunia adalah terpisah. Bagaimana dengan kata-kata Buddha bahwa kita semua dipelopori oleh pikiran kita, semua dibentuk oleh pikiran kita. Kalau benar kita adalah dualisme, bagaimana kata-kata di dalam Dhammapada itu bisa berlaku. Nah, itu yang diajak oleh Hagen untuk kita pikirkan, dan itu yang dia bantu bahas juga di buku ini, agar kita punya kerangka atau arah dalam berpikir. Jadi itu bisa kita telaah di buku ini. Dan misalnya juga nomor 19, kesalahan meditasi. Nah, ini mungkin kita sendiri pernah mencoba bermeditasi, atau mungkin sudah pakar meditasi, atau kita punya teman yang pernah mencoba meditasi atau pakar meditasi. Dan kalau kita dengar kata meditasi, ayo kita meditasi yuk, kita pasti berpikir atau kemungkinan berpikirnya adalah oke, aku mau duduk bersila kok, atau aku mau duduk di kursi dengan punggung yang tegap, kepala yang tegap, mata dipejamkan. Itu baru namanya meditasi. Nah, ini yang di-challenge oleh Hagen juga. Apakah meditasi hanya segitu?
Apakah hanya duduk terus tutup mata terus berfokus itu baru meditasi, ataukah di keseharian kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu itu adalah setiap aktivitas ada aktivitas meditasi. Nah, menurut teman-teman gimana? Ya, itu nanti bisa dibaca di sini. Mengapa Hagen bilang seperti itu? Dan apakah kita memang punya konsep seperti itu bahwa oke, aku mau meditasi nih, berarti aku harus duduk cari bantal meditasiku dan duduk di situ baru namanya aku mau bermeditasi gitu. Ya, ini nanti bisa dibaca di judul ke-19, kesalahan meditasi. Kalau saya kasih bocorannya sedikit ya, ini karena ini Zen kan, jadi dia bilang kalau di bahasa Jepang meditasi itu sebutannya zazen, artinya meditasi duduk. Dan juga ada bahasa lain yang digunakan untuk meditasi adalah shikantaza, yang artinya hanya duduk. Dan karena kata kunci yang dipakai adalah duduk, maka orang berkonotasi bahwa meditasi itu adalah duduk. Tapi ternyata kata kuncinya di sini adalah hanya. Jadi hanya duduk, just sit. Dan hanya itu yang kita pakai, kata Hagen, bahwa hanya membaca, hanya mendengar, hanya bekerja, hanya makan, hanya memasak, hanya ke WC. Jadi kata kuncinya sebenarnya menurut Hagen adalah hanya, bahwa dalam kegiatan sehari-hari apapun yang kita lakukan, mau itu kegiatan besar, kegiatan kecil, kuncinya itu hanya melakukan kegiatan itu saja. Ya. Tapi detailnya nanti bisa dibaca di buku ini, ya menarik banget sih memang bukunya nih. Dan kalau mau dibaca, kalau saya pikir saran saya sih bacanya pelan-pelan per judul, habis dibaca kita renungkan, oh ya benar nggak sih saya punya kesalahpahaman seperti yang kata Hagen, dan apakah Hagen udah benar, karena dia juga mengajak kita untuk men-challenge pandangan dia juga, karena di sini dia ada bercerita bahwa gurunya pun begitu. Gurunya mengajarkan sesuatu lalu mengizinkan dia untuk meneliti apakah yang diajarkan gurunya itu benar, dan itu yang dia lakukan tuh selama 15 tahun sampai akhirnya dia merasa oh iya ternyata benar gitu. Oke, terus ada judul yang menurut saya menarik lagi juga ini. Judul ke-27, Pikiran Murni. Jadi kalau kita kalau saya dan teman-teman yang saya kenal itu kadang kita ketakutan dengan namanya pikiran buruk. Jadi kalau ada pikiran buruk muncul, misalnya pikiran marah, kesal, agak-agak iri hati gitu muncul, kita udah ketakutan gitu. Kok pikiran seperti muncul ya dalam diriku? Aduh, aku harus gimana nih? Cepet-cepet kayaknya kadang mengaku dosa gitu di depan rupa. Aduh, aku udah berpikiran buruk gitu. Tapi kalau menurut Hagen, menurut Zen, itu kita sebenarnya hanya perlu menyadari pikiran itu muncul, maka itu akan menetralisir pikiran itu. Jadi intinya adalah kita menyadari apa yang ada di pikiran kita, dan kita jujur bahwa oke, sekarang memang ada pikiran seperti ini yang muncul. Yang muncul ada pikiran yang lagi marah gitu, dan kita sadari. Dan kata Hagen, dengan menyadari itu, jadi katanya, saya kutip ya, Anda hanya perlu melihat proses melepas itu. Memang hanya melihat merupakan cara melepaskan itu sendiri, tidak menggenggam sesuatu. Dan kita hanya perlu jujur pada diri sendiri. Kemurnian dan kebebasan akan hadir hanya ketika kita melihat. Jadi kayaknya so simple ya, bahwa oke, aku sebenarnya nggak perlu takut nih dengan pikiran buruk itu. Aku hanya perlu melihat dia apa adanya, nanti dia akan pergi sendiri gitu. Dan kalau kita kadang-kadang lagi waras ya, dan kita lakukan itu, memang sebenarnya itulah yang terjadi ya, saat kita liatin pikiran itu muncul atau suatu perasaan muncul gitu, begitu kita perhatikan dia sebenarnya pergi sendiri gitu. Tapi karena konsep kita, aduh aku nggak boleh punya pikiran buruk, maka kadang-kadang muncul ketakutan yang malah lebih parah daripada pikiran awal yang muncul itu ya. Nah, itu perlu kita renungkan juga tuh. Jadi kalau kita bisa menghadapi pikiran buruk kita dengan tenang, hanya melihatnya terus kita lepaskan, oh betapa ringannya hidup kita, bahwa pikiran buruk apapun yang muncul tidak akan terlalu berpengaruh pada kita, dan kita tidak ikutin, kita tidak reaktif
tidak mengambil aksi mengikuti pikiran itu, tapi kita lihat terus kita lepaskan, udah selesai. Nah, itu bab ke-27 ya, kalau mau lihat nanti bisa dibaca-baca lagi di bab 27. Dan bab terakhir, karena keterbatasan waktu ya, saya sharing judul ke-37 nih, terbebas seketika. Dambaan kita semua untuk terbebas ya, bagaimana terbebas seketika. Nah, kalau kita pikir, Hagen ternyata membahas tentang bebas seketika ya, nanti kamu akan kaget nih bagaimana yang dia bahas di sini tentang bebas seketika. Jadi kalau sekilas sebagai konklusinya, jadi ada tahapan-tahapan di depan, tapi sebagai konklusinya Hagen bilang orang yang tercerahkan tidak tiba-tiba menghilang, juga tidak tiba-tiba jadi lupa bagaimana cara makan atau mengendarai mobil atau merawat anak-anak, tapi mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat melukai orang lain tanpa melukai dirinya sendiri. Pada akhirnya apa yang dimengerti adalah semuanya merupakan satu kesatuan ya. Jadi sebenarnya apa? Aku ini tidak berubah. Jadi di sini dia kasih satu contoh, yaitu cerita tentang seorang pria yang tiba-tiba merasa dia menginjak ular. Jadi pria itu lagi jalan terus dia menginjak ular dan dia kaget. Langsung merasa ketakutan muncul, karena siapapun yang menginjak ular ya wajarnya memang kaget gitu. Tapi kemudian dia melihat ke bawah dan memperhatikan ternyata yang dia injak itu bukan ular, tapi hanya seutas tali. Seketika itu juga rasa takutnya hilang dan kegelisahannya hilang. Tapi Hagen tanya nih, apa sebenarnya yang telah berubah? Tidak ada yang berubah. Tali itu masih di sana, kaki masih ada di sana. Namun segalanya sekarang terlihat seperti kosong, sehingga dengan melihat secara mendalam, perasaan akan adanya saya itu lenyap. Dan kita tidak lagi harus terjebak dalam konsep itu dan mengaturnya. Ya, kira-kira gitu. Jadi saya, menurut Hagen ya, dan menurut ajaran Zen, saya rasa yang dia pelajari adalah bahwa saya itu seperti seutas tali yang kita anggap sebagai ular itu. Begitu kita sadari, maka dia akan menjadi bukan apa-apa. Ya, jadi sekilas seperti itu ya, buku ini sangat menarik banget. Ajaran Buddha tidak seperti yang Anda pikirkan, karya Steve Hagen. Dan bisa Anda dapatkan di toko karania.com, bisa melalui WA juga. Nomor WA-nya adalah 081315315699. Bisa juga beli melalui Tokopedia dan Shopee ya. Dan jangan lupa follow Instagram @penerbitkarania untuk terus ikuti acara Karania Wisdom. Minggu depan ada lagi jam 8. Terus kalau teman-teman yang ingin mendaftarkan diri menjadi anggota Karania Book Club, itu dipersilakan bisa hubungi WA yang tadi juga ya, 081315315699, atau gampangnya biar gampang ingat www.karania.com ya. Dan dengan membership ini bisa mendapatkan berbagai benefit. Misalnya nanti akan dikasih tahu kalau ada buku baru yang akan diterbitkan dan bisa langsung dikirimkan buku barunya dengan harga spesial. Dan kebetulan Karania memang lagi akan menerbitkan satu buku baru, buku Zen juga, Urban Zen, karya dari karya siapa ya? Saya lupa. Karya dari Reza yang juga sudah menerbitkan banyak buku di Karania, dan saya yakin itu bukunya bagus banget, Urban Zen namanya. Jadi Zen untuk kehidupan orang-orang di kota ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe juga sebagai Karania Book Club, dan juga untuk mengikuti Instagram Karania @karania.com. Oke sahabat Karania, semoga apa yang kita sampaikan, kita bahas hari ini bermanfaat. Jangan akhir kata, baca buku Karania, jangan lupa hidup bahagia. Thank you. Namo Buddhaya.